Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara ujian terberat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad di dalam berdakwah, salah satunya adalah beliau mendapatkan penolakan dari keluarganya sendiri. Dan di antara orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Kita mengetahui bagaimana sejarah perjalanan hidup Nabi SAW ketika beliau berdakwah dan ketika beliau menyebarkan Islam. Ada banyak orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya yang paling terberat itu adalah penolakan datang justru dari orang yang sangat dekat kehidupannya dengan Nabi SAW, yaitu paman yang bernama Abu Lahab. Suatu ketika, jamaah sekalian dirahmati Allah, Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi pun mengumpulkan manusia, masyarakat Mekah pada saat itu di Bukit Sofa. Setelah dikumpulkan, maka Nabi SAW mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW berdakwah di Bukit Sofa tersebut, berdirilah seorang laki-laki yang tidak asing dalam kehidupannya. Laki-laki tersebut sambil berdiri kemudian nunjuk-nunjuk kepada Nabi SAW sambil berkata, "Alihada jama'tana taban laka ya Muhammad." Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Celaka engkau wahai Muhammad, celaka. Laki-laki itu adalah pamannya Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Dia mencaci maki Nabi di hadapan banyak manusia pada saat itu. Nabi hanya terdiam saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan nabinya yang mulia dicaci maki, dicela di hadapan orang ramai. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu surat yang sangat terkenal yang kita mungkin semua sudah hafal, yaitu surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad." Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Ayat ini diawali dengan celaan, laknat terhadap Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tangan. Sebagian para mufassirin menyebutkan kenapa tangan?
Karena salah satu anggota tubuh manusia yang seringkali berbuat zalim, salah satunya adalah tangan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa disebut tangan tersebut karena pada saat itu Abu Lahab menunjuk-nunjuk Nabi SAW sambil mengatakan, taban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas laknat Abu Lahab itu dengan ayat tabat siyada abi lahab wa tab. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, Abu Lahab ini bukan nama aslinya. Itu adalah kunyah panggilannya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, yaitu nama yang disandarkan kepada berhala, Al-Uzza. Dan Al-Quran tidak menyebutkan langsung nama daripada Abu Lahab tersebut. Dan kalau kita lihat sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab ini adalah termasuk orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa fakta menarik terkait dengan bagaimana cinta dan sayangnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad salah satunya adalah Abu Lahab. Termasuk orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi SAW lahir, ibunya belum sempat menyusukan karena belum keluar air susunya. Yang menyusukan pertama kali itu adalah budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Jadi orang pertama menyusukan Nabi SAW itu adalah Suwaibah. Dan gembiranya luar biasa Abu Lahab. Bahkan menurut riwayat Suwaibah dibebaskan dari perbudakan karena gembiranya Abu Lahab terhadap Suwaibah yang menyusukan Nabi SAW. Meskipun sebagian menyebutkan bahwa riwayat ini lemah dan lain sebagainya. Namun tidak mengurangi keutamaan Suwaibah yang telah menyusukan Nabi Muhammad SAW. Dan faktanya Suwaibah itu adalah budak daripada Abu Lahab. Bahkan ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Abu Lahab itu minta kepada Nabi SAW agar tinggal di rumah yang dekat dengan rumah Abu Lahab. Makanya rumah Nabi SAW dengan rumah Abu Lahab ini sangat berdekatan. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara fakta menarik bahwa kedekatan Nabi Muhammad dan kecintaan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad terbuktikan dengan dinikahkannya dua putri Nabi dengan dua putri Abu Lahab itu. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Nabi itu menikah dengan Utbah dan Utaibah bin Abi Lahab. Kalau Allah bukan karena kecintaan, rasa kasih sayang Abu Lahab kepada Nabi SAW, tentu Abu Lahab tidak akan menikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi SAW. Itulah fakta yang sangat menarik. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, kecintaan Abu Lahab kemudian berbalik dengan kebencian setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Bahkan puncaknya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika turun surat Al-Lahab ini, Abu Lahab bilang kepada putranya itu, wahai Utbah dan Utaibah, ceraikan dua putri Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi SAW, dua putrinya itu diceraikan oleh Utbah dan Utaibah. Bahkan salah satu anak Abu Lahab itu pernah mencaci maki Nabi SAW itu. Utaibah bin Abi Lahab mencaci maki Nabi SAW. Sampai Nabi pernah berdoa, Allahumma salit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah anjing di antara anjing-anjing ciptaan. Apa maksud daripada doa Nabi SAW? Ternyata, jamaah sekalian dirahmati Allah, doa Nabi itu dikabulkan. Utaibah suatu ketika sedang berangkat pergi berdagang bersama dengan kafilah menuju negeri Sam. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ternyata Utaibah bin Abi Lahab ini mati diterkam oleh binatang buas. Tubuhnya hancur dicabik-cabik. Itulah salah satu doa Nabi SAW. Allahumma salit alaihi kalban min kilabika, kepada Utaibah bin Abi Lahab. Terbukti doanya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, inilah Abu Lahab. Dan Allah di ayat yang kedua berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta dan apa yang telah diusahakannya. Abu Lahab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah termasuk di antara orang yang kaya raya. Dari sisi nasab, dia termasuk orang yang memiliki nasab dan keturunan yang sangat baik. Sama seperti nasab Nabi Muhammad SAW. Dan dia termasuk orang yang masyhur, dikenal oleh masyarakatnya. Termasuk tokoh di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Dan dia termasuk orang yang ganteng. Makanya kenapa orang nyebut dia Abu Lahab? Karena lahabun itu adalah sifat api, menyala-nyala. Karena wajahnya yang sangat cerah itu.
sehingga orang menyebutnya Abu Lahab. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna harta dan apa yang telah diusahakannya tersebut. Artinya apa? Sia-sia semua kelebihan, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Lahab. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa turunnya ayat ini terkait dengan ketika Abu Lahab pernah berkata kepada orang-orang kafir Quraisy. Dia mengatakan, kalau keponakanku itu benar, Muhammad itu benar, seorang nabi, seorang rasul, maka nanti di hari kiamat aku akan menebus diriku dengan harta dan keluargaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta dan apa yang telah diusahakan. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaslana naran zatal lahab. Kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ini salah satu kemukjizatan Al-Qur'an di mana Abu Lahab masih hidup tapi divonis masuk neraka. Artinya apa? Abu Lahab meninggal dunia dalam kekafiran. Dan ternyata terbukti Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir. Para jamaah dirahmati Allah. Abu Lahab ini tidak ikut dalam perang Badar. Tidak ikut dalam perang Badar. Setelah perang Badar, Abu Lahab itu mengumpulkan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian bertanya, apa yang menyebabkan kalian kalah? Kemudian ceritalah orang-orang pada saat itu kepada Abu Lahab. Kami diserang oleh pasukan yang kami sendiri nggak ngerti, tidak tahu. Memakai baju putih lalu kemudian membunuh di antara kami. Mereka tidak kenal siapa pasukan tersebut. Tiba-tiba saja salah seorang budak dari Abbas bin Abdul Muthalib nyeletuk. Oh, itu malaikat. Maka kemudian dipukulilah budak Abbas bin Abdul Muthalib tersebut. Dan istrinya Abbas bin Abdul Muthalib tidak terima pada saat itu ketika budaknya dipukulin. Akhirnya dipukullah kepala Abu Lahab sampai bocor. Dan itulah yang menurut sebagian para ahli sejarah yang menyebabkan kemudian Abu Lahab ini sakit terus-menerus. Sampai kemudian membusuk. Sampai kemudian keluarganya sendiri tidak mau mendekati ketika meninggal dunia dalam kondisi membusuk. Itulah akhir kehidupan seorang Abu Lahab. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya juga sama, bahkan disebutkan di dalam ayat yang keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini yaitu bahwa istrinya Abu Lahab ini adalah suka mengadu domba. Sebagian lagi menyebutkan bahwa memang benar istrinya Abu Lahab itu suka membawa kayu bakar, suka membawa duri yang kemudian diletakkan di depan rumah Nabi SAW. Karena antara rumah Nabi dengan rumah Abu Lahab ini berdekatan. Dia termasuk wanita yang sering berbuat jahat kepada Nabi SAW. Bahkan ketika ayat ini turun, surat Al-Lahab ini, surat Al-Masad ini turun, istrinya yang bernama Ummu Jamil itu datang mencari-cari Nabi SAW sambil membawa batu. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang ngobrol dengan Nabi SAW di sisi Ka'bah. Ummu Jamil melihat Abu Bakar di sisi Ka'bah itu, kemudian disamperin sama Ummu Jamil. Kemudian bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana itu sahabatmu Muhammad yang katanya nyebut-nyebut namaku? Kalau ada orang yang aku sumpel mulutnya dengan batu besar ini. Abu Bakar khawatir pada saat itu karena persis di samping Abu Bakar itu ada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tutupi pandangan Ummu Jamil ini sehingga tidak melihat Nabi SAW. Sampai ketika Ummu Jamil pergi, lalu kemudian Abu Bakar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Ummu Jamil? Ya, aku melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutupi pandangannya sehingga dia tidak bisa melihatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala lindungi Rasulnya yang mulia dari kejahatan seorang wanita yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah seorang bangsawan. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Saudari dari seorang pemimpin Mekah pada saat itu yaitu Abu Sufyan bin Harb. Namun perilakunya luar biasa jahatnya kepada Nabi SAW. Bahkan di akhir ayat di dalam surat Al-Masad ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut. Artinya apa? Nanti pada hari kiamat Ummu Jamil akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan dikalungkan lehernya dengan tali yang terbuat dari api neraka. Sebagian para ulama menyebutkan kenapa Ummu Jamil sampai dikalungkan kalung yang terbuat dari api neraka. Karena dia pernah punya kalung permata yang kemudian dia infakkan, dia belanjakan untuk menghalangi dakwah Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan balas keburukannya di dunia dengan dikalungkannya
kalung berupa api neraka kepada Ummu Jamil, yaitu Arwa binti Harb. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Bukan nikmat kesehatan, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat hidayatul Islam, hidayah keislaman kita. Di mana Allah berikan kita hidayah yang Allah tidak berikan kepada orang yang kedudukannya sangat dekat dengan Nabi, yaitu Abu Lahab. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk beristiqomah, berpegang teguh terhadap Islam yang mulia ini. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, Abu Lahab dengan segala kelebihan dan keutamaannya di dunia ternyata tidak akan bisa mengangkat derajatnya di akhirat. Dia termasuk orang kaya raya, dia termasuk orang yang masyhur. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu tidak bermanfaat kalau dia tidak beriman. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, apalah arti kekayaan, apalah arti ketampanan, apalah arti kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang kalau dia tidak beriman, tentu dia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.